Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, kembali lagi kita belajar fisika lanjutan part 1 dinamika rotasi tentang momen gaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana jika gaya yang kita berikan pada suatu benda membentuk sudut. Ayo kita lihat penjelasan berikut. Jika gaya yang diberikan membentuk sudut, jika ada sebuah gaya F membentuk sudut alfa terhadap sebuah poros, maka gaya F ini harus kita jadikan tegak lurus terhadap benda. Nah, bagaimana caranya? Gaya F harus kita uraikan terhadap sumbu Y supaya dia tegak lurus terhadap benda. Nah, sehingga kalau kita uraikan terhadap sumbu Y, maka si F berubah menjadi FY. Nah, sebelumnya kita belajar vektor yang menyatakan bahwa FY ini jika dia di sumbu vertikal maka dia menjadi F sin alfa. Nah, sehingga nilai torsinya adalah FY. Nah, kenapa FY? Karena FY yang tegak lurus terhadap benda. Nah, kita kali dengan R. Sehingga kalau kita ganti jadinya F sin alfa dikali R. Nah, inilah rumus yang kita gunakan jika gaya yang diberikan membentuk sudut. Oke, contoh soal kali ini ada sebuah tongkat di mana bekerja 3 buah gaya F1, F2, dan F3. Dan yang ditanya adalah jika tongkat diputar di titik C, tentukan momen gaya total. Nah, jadi C ini bertindak sebagai poros. Nah, ada gaya F1, F2, dan F3. Nah, F1 ini dia membentuk sudut 30 derajat terhadap tongkat. Jadi gayanya diberikan membentuk sudut sehingga kita uraikan ke sumbu Y. Maka menjadi F1Y. Nah, sekarang gayanya sudah tegak lurus terhadap tongkat. Sehingga bisa kita cari FY ini bagaimana arahnya terhadap poros. Jadi kalau kita putar ke poros, maka F1Y ini dia akan searah jarum jam. Jika dia searah jarum jam, nilainya positif. Nah, sehingga nilai torsinya adalah tau 1 sama dengan F1Y kita kali dengan R1. Nah, F1Y ini sama dengan F1 dikali sin alfa dikali R1. Nah, nilai F1-nya udah positif, berarti 10 kali sin 30, kita kali R1. Nah, R1 ini adalah jarak dari A ke C. Jadi jarak dari F1Y ke poros, berarti 20 tambah 10. Maka menjadi R1 totalnya itu adalah 30 cm. Kalau kita jadikan ke meter, berarti jadinya adalah 0,3 meter. Nah, dikali dengan 0,3 jadinya adalah 10 dikali sin 30 setengah kali 0,3. Jadinya 5, 10 bagi 2, 5 ya. Kita kali dengan 0,3. Jadi 1,5 Newton meter. Nah, ini untuk tau 1. Sekarang kita lihat untuk nilai torsi keduanya. Selanjutnya kita cari nilai torsi 2. Nah, jadi
Tau 2 itu sama nilainya dengan F2 kali R2. Nah, kita langsung pakai F2 karena F2 udah tegak lurus langsung. Nah, kita cari arahnya ke poros. Jika F2 kita putar terhadap poros, dia akan berlawanan arah jarum jam sehingga nilainya negatif. Jadi, negatif 10 kita kali R2. R2 itu jarak F2 ke poros, yaitu 10 cm. Nah, kita jadikan ke meter, jadinya 0,1 meter. Nah, kita kali 0,1 maka menjadi min 1 Newton meter. Nah, lanjut kita cari nilai torsi 3-nya, yaitu F3 ke poros. Nah, kalau kita lihat arahnya nih, kalau kita putar dia juga berlawanan arah jarum jam, sehingga nilainya juga negatif. Nah, karena dia berlawanan ya, maka tau 3 sama dengan F3 kita kali R3. Min 10 kita kali jaraknya ke poros. Jadi F3 jaraknya ke poros adalah 10 cm juga. Jadi kita jadikan ke meter 0,1 meter. Oke, kita kali 0,1 jadinya adalah min 1 Newton meter. Nah, sekarang kita udah dapat torsi 1,5 Newton meter. Kemudian kita dapat torsi 2 min 1 Newton meter dan torsi 3 min 1 Newton meter. Sehingga nilai jumlah torsi totalnya adalah tau 1 kita tambah tau 2 tambah tau 3 sama dengan 1,5 Newton meter tambah min 1 Newton meter tambah min 1 Newton meter. Jadinya adalah min 0,5 Newton meter. Nah, tanda negatif artinya dia berlawanan arah jarum jam. Baik Ananda sekalian, itulah penjelasan Ibu tentang materi kali ini. Semoga Ananda semuanya dapat memahaminya dengan baik ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.